Saya lanjutkan ya. Ya. Ya, untuk acara pertama ke sambutan dulu. Sambutan yang pertama yaitu dari Ibu Maisaroh selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada Bu Maisaroh kami persilakan. Halo, Bu. Lupa. Belanja. Ini udah mulai? Ya, Bu, sudah. Lupa lah situ mah. Sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersua lewat MS Team ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Live Bu Akidah Triswasi yang telah inisiasi adanya pembekalan pada malam hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Eka Jayati bersama istrinya tentunya yang tidak muncul di sini, dan saya cintai teman-teman semua, anak-anak semua yang pada saat ini telah bergabung. Bahwa pada malam ini gitu, kenapa bukan kok menyengaja di malam hari, ternyata untuk pemateri pada malam hari ini memang bisanya pada malam ini gitu. Itu materi saat ini memang yang kita harapkan gitu, dan akan memberikan pencerahan kepada teman-teman yang nanti akan magang di kala pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya saya juga minta maaf, saya lupa kapan ya gitu, karena pada ini juga itu sengaja tadi saya tidak keluar karena belanja. Yang pertama, tentu teman-teman semua harapan prodi, meski pandemi COVID-19 kita tetap melakukan magang sebagaimana kemarin di bulan Syawal kita sudah kasih pendahuluan, kasih pengarahan nanti magangnya bagaimana. Dan pada malam hari ini tentu materi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nanti harapan saya dengan pembekalan ini, materi malam ini, teman-teman akhirnya menentukan pilihan mau bentuknya seperti apa setelah melihat kondisi pandemi kayak gini. Tentu untuk zona hijau ada peluang untuk magang. Nah, bagaimana untuk yang zona merah, zona kuning, dan zona oranye, dan ada yang zona hitam. Jadi harapan saya, janganlah kita berkecil hati dengan adanya pandemi, kemudian kita tidak magang. Otomatis dengan ada pandemi ini, kita bisa mengambil hikmahnya, bisa kerja kreatif mungkin. Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan prodi ekonomi syariah selain dari magang di perbankan. Saya tidak akan panjang lebar. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan Bu Akidah serta teman-teman semua yang telah bergabung untuk acara malam ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Maisaroh atas sambutannya. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu acara inti pada malam hari ini, penyampaian materi yang akan disampaikan langsung secara live dari Kendari oleh Bapak Eka Jati Rahayu selaku Kepala Cabang BRI Syariah dari, yang akan dipandu langsung oleh Bapak Satria Utama.
sebagai moderator pada Pak Satria. Silakan Bapak untuk moderatori acara kita pada malam hari ini. Baik, sebelumnya mungkin nanti dari panitia teknis, host dan lainnya dipersiapkan ya untuk slide presentasinya. Sambil saya buka, sambil mohon untuk disiapkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama berkumpul walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi Allah tidak mengurangi esensi dari kegiatan kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan melaksanakan rangkaian dari kegiatan praktikum dan juga pembekalan magang. Jadi malam ini kita bagi menjadi dua part. Part yang pertama itu adalah pemaparan materi dari praktisi perbankan. Insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Eka Jasi Bahayu Firmansyah. Nah, kemudian part yang berikutnya yaitu pemaparan teknis terkait bagaimana proses praktisi perbankan ini berlangsung, dan setelah itu nanti akan ada pemaparan juga walaupun tidak live, tapi sudah kita rekamkan beberapa video terkait testimoni, tips dan saran dari teman-teman yang sudah melakukan magang di lembaga keuangan dan juga regulator. Jadi teman-teman bisa mengikuti video tersebut melalui platform e-learning kita. Baik, langsung saja terkait kegiatan kita yang pertama, yaitu penyampaian materi bagaimana menghadapi dunia kerja, yaitu khususnya terkait soft skill di perbankan syariah. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan singkat pemateri kita pada malam hari ini. Ini mungkin teman-teman juga sudah tidak banyak yang sudah tidak asing dengan beliau. Beliau sering kali beberapa kali menjadi dosen tamu dan juga mengisi kegiatan-kegiatan di kita, yaitu beliau Bapak Eka Jasi Rayu Firmansyah yang sudah berkecimpung cukup lama ya di Bank BRI Syariah. Dan kalau tahun kemarin itu ketika pemakaran magang ini di waktu yang sama, itu beliau masih di kantor BRI Syariah Jogja. Nah, sekarang sudah cukup agak jauh ini, jadi mungkin kan karena levelnya naik maka ditaruh dulu yang di tempat yang jauh sepertinya. Jadi sekarang beliau berada di menjadi kepala cabang BRI Syariah di Kendari, dan beliau sendiri S1 ditempuh di UIN Sunan Kalijaga, dan juga untuk S2-nya telah ditempuh juga di UIN Sunan Kalijaga dalam bidang keuangan dan perbankan syariah. Baik, materi kita pada malam hari ini akan berbicara tentang pentingnya soft skill di perbankan syariah. Mungkin teman-teman sering dengar istilah atau mungkin ada anggapan bahkan ini menjadi hal umum ya. Contohnya ada kampus misalkan, kalau kita lihat sekarang di top manajemen perbankan nasional itu isinya kalau nggak orang ITB dan pasti IPB. Bahkan IPB itu sering dibelokkan kepanjangannya bukan Institut Pertanian Bogor, tapi menjadi Institut Perbankan Bogor. Kenapa? Karena hampir semua sektor perbankan itu dikuasai oleh mereka gitu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di bank-bank lain juga
tidak melulu harus selalu dari lulusan yang terkait dengan ekonomi ketika bekerja di perbankan. Nah, padahal dengan adanya perkembangan syariah itu kan yang sering digaungkan adalah peluang SDM perbankan syariahnya itu cukup tinggi sekali gitu, peluang kerjanya, sehingga banyak sekali dibuka prodi-prodi ekonomi syariah, perbankan syariah di seluruh Indonesia. Kalau kita lihat mungkin sudah di atas 100 lebih prodi-prodinya, dan salah satunya mungkin yang kita perlu berbangga, prodi ekonomi syariah, sekarang namanya ekonomi syariah. UNY ini menjadi salah satu prodi pionir, prodi yang pertama, salah satu yang tertua di Indonesia ya, terkait ekonomi syariah, di mana kita sudah eksis dari tahun 1998. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kenapa kok perbankan syariah atau perbankan secara umum itu tidak banyak menyerap SDM lulusan dari perbankan syariah atau lulusan dari ekonomi syariah. Nah, ada gap di situ. Nah, kalau kita ikuti kajian-kajian mungkin terdahulu, itu banyak yang menyimpulkan bahwasanya di dunia kerja itu tidak hanya hard skill yang dibutuhkan, tapi juga di dunia kerja itu sangat membutuhkan yang namanya soft skill. Ibaratnya kalau hard skill teknis itu mungkin dalam beberapa bulan itu bisa di training, tapi kalau soft skill yang sifatnya bawaan, yang sifatnya melekat dengan person tersebut, itu agak sulit men-training yang namanya soft skill. Nah, sehingga mungkin kita akan coba dengarkan pemaparan dari Bapak Eka Jadi Rahayu tentang peran dari soft skill itu sendiri dalam berkarir khususnya di perbankan syariah. Kita ada waktu sekitar, mungkin kita bagi menjadi dua. Yang pertama sesi pemaparan, mungkin maksimal kita kurang lebih 30 menit, 30 sampai 40. Setelah itu akan kita lanjut di sesi tanya jawab. Jadi silakan teman-teman yang ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin cukup penasaran sekali dengan dunia kerja. Nah, ini beliau sosok yang tepat ya untuk teman-teman tanya. Silakan bisa di dalam sesi presentasi ini bisa disampaikan di dalam menu chat di platform Microsoft Teams. Baik, itu saja pengantar dari saya. Monggo dipersilakan Bapak Eka Jadi, waktu dan tempat. Mungkin Pak Eka mungkin bisa di unmute terlebih dahulu. Oke. Sudah terdengar suaranya? Sudah terdengar jelas suara Pak Satria? Oke. Jelas. Baik. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Baik. Kita ulang kita dalam. Baik, kita lanjut. Sudah ada kepada Buddha Syarifah. Wa syahadu Muhammad dan Rasulullah Rasulullah. Bulan yang pada Allah masuk. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, bagi Allah. Salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah beliau dan sampai sehari. Ya, tidak. Yang kami hormati Ibu Kapolri Ekonomi Syariah, yang kami hormati Ibu Presiden. Terus namanya di kata ada alhamdulillah maka ini kita bisa berjalan dalam ini, insya Allah ini akan berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memilikinya azab yang kuat untuk
cuma 3 orang juga. Jadi memang keprihatinan tersendiri dari saya ya kenapa teman-teman dari ekonomi syariah tidak bisa mengurus perbankan syariah. Makanya setelah didiskusikan dan setelah kita teliti nggak secara detail sih, secara permukaan saja, ya ternyata memang satu attitude ya, itu kemudian soft skill, kemudian faktor-faktor teknis bisa membuat teman-teman tidak bisa menembus perbankan syariah. Nah, coba malam hari ini saya kepada kawan-kawan apa sih yang harus disiapkan ketika kawan-kawan magang, apa yang harus teman-teman kawan-kawan ketika magang. Jadi jangan sampai gini, magang sekarang magang masuk jam 8 pagi yang dikemas oleh gubernur belajar ya paling magangnya apa ya magang di sini. Halo, apa tadi ya? Mohon maaf Pak Eka, Ya, ya. mungkin agak pelan-pelan sedikit ini, putus-putus, mungkin bisa pelan-pelan sedikit. Putus ya. Sekarang sudah lebih baik kah? Oh ya, oke, ini aman ya. Baik, aman ya. Baik, Siap. mohon izin karena di baik, kalau di teman-teman sendiri saya masuk magang berapa bulan kah? Untuk magang satu bulan. Oh, 1 bulan ya. Baik. Magang 1 bulan itu bukan waktu yang sebentar, itu waktu yang lama ya, dan sangat mubazir gitu ya, sayang sekali ya, karena magang itu sekedar masuk jam 8 pagi, kemudian pulang jam 5 sore, hanya sekedar menyelesaikan tugas dari kamu. Itu saya jadi kita ya apa yang harus teman-teman lakukan ketika magang dan apa yang harus dipersiapkan dari sekarang supaya magang itu membawa manfaat lebih dari sekedar magang. Baik, boleh disiapkan. Gimana ya? Ya, monggo, mungkin bisa dilanjut. Halo. Ya, materinya bisa di-share Ya. Oh ya. Monggo teman-teman panitia. Next. Ya. di layar saya muncul. Jadi saya yang pertama. Di sini belum menunggu Satria. Monggo. Iya, ya sebentar. Muncul ya? Slide yang ini. Ini kayaknya di sini jaringannya kurang bagus. Nggak muncul di saya. Oh ya. Di Pak Eka nggak muncul ini. Monggo. Iya, di saya nggak muncul.
mengenai pimpinan cabang. Nah ini di share manual sama Mbak Ida. Mohon izin, ini kayaknya ada terus sedikit di sini. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada struktur ya, ada struktur organisasi di berbagai. Nah, ini harus teman-teman pahami. Ini harus teman-teman pelajari dengan baik. Kenapa? Ya, karena kalau teman-teman tidak bisa memahami struktur, teman-teman teman-teman juga akan kemudian dari komite cabang itu ada 4 manajer biasanya ya, ada 4 manajer di perbankan. Yang pertama manajer support financing, yang kedua ada manajer bisnis, yang ketiga ada manajer financing, yang keempat ada operation. Jadi 4 orang ini adalah wakilnya komite cabang di divisi masing-masing. Nah di support sendiri support financing itu ada ADP, administrasi pembiayaan, ada legal, appraisal sama custody. Tugasnya ADP adalah mencairkan pembiayaan. Itu administrasi pembiayaan. Jadi setelah ada marketing, itu langsung masuk ke ADP terkait. Nah ini jelas kalau punya mendampingi anak, mengambil kesimpulan dan keputusan terkait hukum dan memberikan masukan terkait hukum. Yang ketiga adalah appraisal. Appraisal itu tugasnya melakukan penilaian agunan atau penilaian jaminan yang akan dipakai agunan di PSK di perbankan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah custody. Custody ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan terhadap pengadministrasian dokumen. Dia bertanggung jawab kalau ada orang minta saya minta agunan, maka dia harus secepat kilat ambil agunan tersebut. Jadi itu tuh beberapa fungsi dari reporting seperti itu. Yang kedua adalah divisi bisnis. Nah ini orangnya atau pelakunya perbankan. Ada officer, ada funding officer, ada collection officer. Apa officer? Tugasnya adalah mencari nasabah pembiayaan. Jadi nasabah pembiayaan cari dianalisa oleh officer-nya. Yang kedua adalah funding officer. Funding officer adalah marketing yang bertugas mencari nasabah dana di pihak ketiga. Apakah itu tabungan, deposito atau giro, namanya funding officer. Kemudian terakhir di divisi bisnis ada yang namanya collection officer. Collection officer tugasnya adalah lagi nasabah yang bermasalah. Jadi divisi bisnis ada 3 ya. Kemudian kan di divisi microfinancing ada account officer mikro. Tugasnya pembiayaan mikro. Apa itu pembiayaan mikro? Pembiayaan di bawah 200 juta biasanya. Kalau 200 juta untuk usaha itu masuk mikro. Tapi kalau di atas 200 juta untuk usaha masuknya ke account officer. Kemudian ada unit head. Unit head ini adalah kepala unit ya. Kemudian ada relationship officer adalah tugasnya oleh asuransi setiap hari. Jadi bila sebuah mikro itu biasanya banyak itu di pasar gitu kan, di tempat usaha kami ya, itu diproses setiap hari oleh bisa. Kemudian ada reviewer. Nah reviewer ini tugasnya melakukan review terhadap pembiayaan yang diajukan oleh AO jika melebihi limit UHH. Biasanya di atas 100 juta. Kemudian ini ada manager operation. Nah, manager operation ini yang sering teman-teman temui. Ada yang namanya customer service, ada yang namanya one operation, general affairs, sama ini tempat satu tuh. Customer service udah jelas ya, CE,
kalau sudah selesai maka verifikasi ke PNJ adalah general affair, dia bagian rumah tangga, urus-urus administratif, logistik gitu kan. Kemudian clearing, nah ini yang selalu mengurus pertukaran cek dan dia gitu lah kasarannya di belakang. Merupakan beberapa pejabat yang ada di perbankan syariah. Jadi dari sini sebetulnya teman-teman sudah bisa merancang bagaimana teman-teman mampu memanfaatkan peluang sebaik mungkin dari sekarang. Contoh saya lakukan sudah semester atas, ya mungkin semester 1, semester 2, pasti harus. Nah, saran saya ya teman-teman sekalian, kalau sudah dan judul skripsi atau sudah mengincar tema yang akan ditulis deskripsi, langsung dirancang dari sekarang, langsung obrolkan dengan pejabat terkait. Begini, mau meneliti analisa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Berarti nanti teman-teman di bank ketemu siapa? Seringlah ngobrol dengan operation officer, seringlah ngobrol dengan business manager, seperti itu. Kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana accounting perbankan syariah, berarti masuknya ke mana? Operation, masuknya ke manager operation. Teman-teman mau membiayai mikro, mau meneliti tentang pembiayaan mikro, ya sudah deketin yang namanya account mikro di bawah manager microfinancing. Nah, seperti itu teman-teman. Yang saya maksud magang tidak sekedar magang. Magang sama penelitian juga. Karena kalau teman-teman sudah tidak magang, aksesnya jadi susah. Begitu saya sama aksesnya susah. Jadi jalan. Tapi kalau sekarang teman-teman magang, biasanya akan menjadi mudah. Seperti itu. Mohon izin ke next slide. Pak Eka, Kita itu. Ya. Mungkin karena kendala jaringan ya, mungkin bisa setelah disampaikan mungkin bisa saya perjelaskan poinnya dulu ke teman-teman yang lain, mungkin atau ada yang kendala jaringan supaya jelas pemaparannya. Diperkenankan? Oke, boleh. Oke. Silahkan Ya, Mas. baik. Jadi teman-teman tadi Pak Eka sudah menjelaskan terkait struktur organisasi ya, secara garis besar di perbankan syariah itu. Jadi tidak sesimpel yang mungkin kita bayangkan, atau mungkin kalau kita datang ke bank nggak hanya CS dan developer saja, tapi banyak sekali struktur organisasi di sana. Dan itu ketika kita magang selama 1 bulan, itu waktu yang cukup berharga sekali dan sangat cukup sekali kalau teman-teman memang aktif. Semua sektor tersebut itu bisa dipelajari, mulai dari yang supporting, kemudian mungkin core-nya di bisnis, kemudian microfinancing, kemudian operation, supporting. Di situ bisa kita lihat banyak sekali struktur organisasinya. Jadi harapannya yang disampaikan oleh Pak Eka tadi, teman-teman bisa dari sekarang itu sudah menyusun kira-kira saya itu pengen di bagian apa saja, itu sudah dirancang. Jadi supaya ketika magang nanti tidak blank atau tidak hanya ya udah ngikut apa aja yang disampaikan, yang diminta oleh bank gitu. Jadi kita punya penawaran, saya pengen di bagian ini seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, monggo. Baik. Terima kasih Pak Satria. Mohon info apakah suaranya masih putus-putus? Kalau ini enggak, tapi sampai iya. Masih putus-putus. Mohon izin. Ya, malu. Baik, kita mulai. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Sudah muncul di slide-nya ya? Sudah. Flow
baik. flow pembiayaan dan Yang flow pembiayaan. Baik. Untuk flow pembiayaan, teman sekalian, support itu tugasnya adalah membantu AO mencairkan pembiayaan. Jadi berkas itu kan dicairkan oleh marketing. Nah, setelah dari marketing, berkas itu oleh tim legal. Setelah diakarkan oleh tim legal, maka berkas tersebut masuk ke tempatnya support. Apa yang dilakukan? Pertama masuk ke tim ADP, administrasi pembiayaan. Nah, maka tim ADP harus tahu flow pembiayaan. Apa itu flow pembiayaan? Anak ADP harus tahu apa yang harus dilakukan oleh seorang administrasi pembiayaan untuk mencairkan pembiayaan. Ada berapa? Ada yang tidak lengkap ataukah ada kekurangan pengisian berapa form? Maka itu harus diikuti dengan jelas oleh teman. Yang kedua, anak ADP juga harus tahu bagaimana filosofi dokumen. Jadi tidak sekedar misalkan dia ada KTP teknik gitu kan, sudah KTP ada, juga ada, dia lihat surat nikah, surat nikahnya ada, ya udah saya nggak seperti itu. Tapi seorang administrasi itu dia ya kan, seorang administrasi dia harus tentukan di KTP namanya siapa, kemudian tanggal lahirnya berapa, nah gitu kan, kemudian dicocokkan dengan kartu keluarga. Setelah itu dari kartu keluarga lari ke surat nikah. Apakah sama antara data kartu keluarga dan surat nikah? Kemudian setelah itu dicocokkan itu kan nama ibu kota, nama bapak kandungnya sama atau tidak? Itu yang namanya filosofi dokumen. Kenapa harus ada KTP, kakak, surat nikah? Itu sebagai contoh simpel. Maka teman-teman akan belajar banyak di teman-teman ADP terkait dengan filosofi dokumen yang tidak ada di bangku ya, itu filosofi ya. Kemudian selanjutnya support juga yang siapa? Penilaian dilakukan oleh yang namanya appraisal. Nah, ini ilmunya banyak banget. Appraisal ini karena bisa memperkirakan nilai suatu anggaran, baik itu kendaraan atau berbentuk tanah dan bangunan. Itu bisa sama dia di nilai. Teman-teman belajar dari bagaimana suatu jaminan bisa diterima. Gitu. Selanjutnya ada juga akuntansi pembiayaan. Nah, pembiayaan itu juga dikuasai oleh teman-teman support. Teman-teman juga belajar bagaimana mencairkan perubahan, bagaimana kreditnya kemana, bagaimana mencairkan musyarakah, debit kreditnya seperti apa, jurnal yang berubah seperti apa, kalau ada asuransi yang berubah jurnalnya dan gimana caranya debit kredit dari nasabah masuknya ke pos makan, cahaya yang berubahnya gimana, itu juga mereka paham sekali. Kemudian legalitas, aspek legal ini juga bisa belajar banyak aspek legal terkait dengan perbankan syariah, teman-teman legal. Kemudian terkait administrasi, orang-orang ADP itu pasti terkait administrasinya karena dia kalau punya suatu dokumen pencairan tidak bisa lanjut. Kemudian
transaksi itu sama dengan itu teman-teman dari support. Kita lanjut Pak Satria. Oke. Ini tadi sudah cukup jelas ya. Intinya Kita masuk ke slide. kita menyampaikan terkait proses pembiayaan dan teman-teman juga sudah banyak belajar terkait proses pembiayaan tersebut. Mungkin ini disampaikan proses yang lebih detail. Nah, nanti silakan bisa menjadi salah satu concern teman-teman ketika magang untuk mempelajari proses dari pembiayaan di perbankan syariah. Monggo bisa dilanjut lagi. Baik, sekarang ke operation. Nah, di operation itu ada general service itu ya namanya layanan itu pasti gerbangnya di teman-teman operation. Kemudian yang kedua ini ada akuntansi perbankan secara umum. Jadi kalau teman-teman yang mau meneliti tentang syariah, kalau di ADP itu cuma mengetahui terkait dengan pembiayaan. Tapi kalau di operation itu semua transaksi akuntansi ada di sana. Pengalaman yang sangat berharga kalau teman-teman bisa dekat dengan anak-anak operation dan bisa dari teman-teman operation. Teman-teman coba di cek ya bagaimana jurnal atau transaksi syariah itu bisa membedakan syariah bank syariah dengan bank konven itu sangat berbeda. Silakan untuk teman-teman operation supaya teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut dan lebih detail tentang akuntansi perbankan. Yang ketiga filosofi. Jadi kalau di bank ya jangan pernah berpikir bahwa belajar akuntansi harus dihafal. Itu pusing. Jadi teman-teman belajar filosofisnya aja. Kenapa sih deket di sini? Kenapa kreditnya di sini? Kemudian flow layanan seperti apa juga teman-teman bisa belajar. Yang penting adalah mengatur kas ya. Bisa dengan baik. Bagaimana ketika ada orang mengambil uang 1 miliar 1 hari secara mendadak? Itu juga ada di berbagai dana koperasi startupnya. Efisiensi, bagaimana cara melakukan efisiensi? Ada juga di teman-teman. Baik. Kemudian bagian rumah tangga juga ada di teman-teman operation. Bagaimana mengatur SDM, bagaimana mengatur kehidupan sehari-hari dan kemudian ada satu dan hal yang bisa mengganggu rasional mereka yang selanjutnya Pak Satria. Oke, monggo. Itu jelas ya ini teman-teman terkait alur operasi. Oke, bisnis ya. Oke. Ya. Sekarang bagian bisnis. Nah, yang bisnis kalau teman-teman sekalian, teman-teman saya sarankan lebih banyak gaul dengan anak-anak marketing, maka teman-teman akan mendapatkan setengah dari pengalaman di perbankan. Karena marketing pasti tahu, pasti aku tahu masalah legal dan kawan-kawan. Yang pertama, coba minta izin ke teman ikut ketika
pembahasan terkait bisnis. Jadi teman-teman mungkin ini part yang mungkin paling paling sibuk ya di perbankan. Jadi kita juga sudah banyak belajar tentang ini secara teoritis, bagaimana menganalisa pembiayaan, kemudian bagaimana pemasarannya. Tapi mungkin harapan dari Pak Eka nanti teman-teman ketika magang itu silakan aktif untuk menawarkan diri lah kepada teman-teman marketing, kepada teman-teman analis pembiayaan untuk bisa bantu berkecimpung di sana. Karena banyak sekali pengalaman-pengalaman dan ini sangat membutuhkan yang namanya soft skill. Jadi nggak cuma kan memasarkan produk itu nggak cuma hanya tahu teori memasarkannya, tapi penting sekali punya soft skill-nya. Bagaimana juga kepekaan terkait analisis pembiayaan itu juga penting. Oke, mungkin monggo bisa dilanjut Pak Eka. Baik, terima kasih. Sekarang yang penting adalah penampilan. Penampilan itu teman-teman tidak perlu teman-teman memakai baju mahal, tapi yang penting adalah fasih gitu ya. Yang pertama, penampilannya harus bersih, tapi dan fasih. Yang kedua, pakaiannya yang pas di badan. Buat perempuan disarankan memakai pakaian satu nomor yang pas di badan. Oke, yang perempuan tuh. Kemudian minyak wangi harus yang soft ya. Jangan minyak wangi yang tajam. Itu mengganggu itu. Jadi di bank itu semua sudah ada standarnya. Jadi kalau ada orang masuk tidak standar itu mengganggu secara kasih. Jadi jangan sampai kawan-kawan menjadi mengganggu konsentrasi kita yang sedang bekerja. Kemudian selalu memakai ID card, teman-teman. Kenapa ID card ini penting? Supaya saat itu bisa tahu bagaimana ini orang apa sih gitu kan? Ini orang magang atau orang yang ditugas kan, atau orang yang tamu gitu, seperti itu. Kemudian saya itu adalah disiplin. Jadi masalah penampilan bersih, administrasi, kemudian pakaian yang pas di badan, minyak wanginya yang soft, selalu percaya diri, dan disiplin. Selanjutnya Mas Satria. Jadi ini terkait penampilan ya. Nah, oke monggo bisa dilanjut. Baik, slide selanjutnya sudah ya. Jadi slide selanjutnya yang pakaian pria. Nah, pakaian pria itu satu baju kemeja lengan panjang warna cerah. Dilarang memakai baju kemeja warna hitam atau biru dokter yang gelap. Itu boleh, karena standarnya tidak seperti itu. Yang kedua, jika bergaris, maka garisnya garis yang gede. Yang ketiga, celananya warna gelap. Saya sarankan. Kemudian sepatunya sepatu kulit, kecuali waktu memakai pakaian casual itu gak masalah. Sepatu casual itu oke, tapi kalau sedang hari di mana pakai baju formal maka baju formal. Kemudian kaos kaki senada dengan celana, jangan sampai celana hitam atau kaki putih dengan konsentrasi. Kemudian tidak memakai gelang. Laki-laki kalau di bank dilarang memakai gelang, tidak boleh kecuali gelang sehat. Cincin satu ya, yang punya bank itu aktif penting dulu. Jadi cincinnya cukup satu di satu titik, kemudian ikat pinggang standar dari kulit. Jadi tidak diperkenankan memakai ikat pinggang yang banyak aksesorisnya. Gitu. Kenapa? Pakaian penting kawan-kawan, karena kalau kawan
caranya Pak. Nah ini harusnya dipraktekin ya, gimana kita online, jadi kita dibayar aja teman-teman ya. Yang pertama menyapa itu ada kontak, ada kontak mata dulu, kemudian salam sopan santun, ketemu siapapun 5 senyum. Jadi sekali lagi, ketemu siapa minimal kalian senyum, kemudian jabat tangan dengan anak, nggak usah terlalu kencang, tapi jangan terlalu juga gitu. Kemudian ini tidak jabat tangan, ada estetik sama teman-teman cowok itu lain, jangan itu sama aja dari jarak jauh lagi. Kemudian perhatikan tempo bicara, itu caranya apa? Jadi yang harus dilakukan ketika nyapa minimal senyum. Yang kedua untuk lawan jenis tidak berjabat tangan dari jauh, coba edit. Kebiasaan. Kebiasaan teman-teman di kosan atau di kelas itu ketika tidak sesuai kita tolong diubah. Pertama, HP itu wajib silent, tidak boleh bunyi. Jadi sekali lagi HP tidak boleh ada bunyi, jadi wajib di silent atau yang kedua, jika ada telepon penting boleh diangkat, tapi keluar ruangan, jangan di dalam ruangan. Atau kalaupun di dalam ruangan, itu dengan suara yang pelan supaya tidak mengganggu jalannya pekerjaan teman yang lain. Ya selanjutnya berjalan dengan santun, jangan bercanda-canda, santun aja, santai gitu. Yang penting adalah yang poin tempat ini, jangan terlalu banyak ngobrol dengan teman-teman. Kalau belum dikasih kerjaan, pekerjaannya sudah beres, maka lebih baik baca. Karena kalau teman-teman ngobrol, jadi pas di grup teman-teman pegawai di perangkat, apa kerjanya ngobrol pada udah selesai, lebih baik kita juga atau ngobrol atau misalkan membaca buku seperti apa. Yang terakhir fokus terhadap tugas ya, harus fokus terhadap tugas supaya teman-teman bisa melakukan dan mendapatkan yang lebih dari sekarang. Kemudian etika perbankan, masa biasa nanti ditampilkan selain etika perbankan. Pertama, ketika hari pertama magang, teman-teman menghadap ke manajer manajer profesion itu minimal. Kalau lebih bagusnya teman-teman menghadap ke depan pemimpin cabang. Ada apa? Komunikasikan apa yang boleh diakses dan tidak boleh diakses. Ya, jadi Pak, saya boleh akses teman saja, saya tidak boleh akses teman. Itu sebenarnya rahasia. Yang kedua, sudah dia bekerja berbicara perlunya. Kemudian yang ketiga, proaktif dalam setiap kegiatan. Misalkan ada apa, langsung kalian proaktif. Pak, apa yang bisa saya bantu? Pak, apa yang harus disiapkan? Saya bisa bantu apa? Proaktif, nanya, jangan tunggu disuruh. Sholat tepat waktu, tunggu. Bukan jiwa leadership. Ketika magang, dan menyatu dengan tim, jangan kaku ya. Menyatu saja dengan tim. Ya, kalau ada kegiatan pun, tak masalah kulit. Kita izin dulu sampai. Kemudian ada terbatas. Nah ini penting. Terus kemudian ada terbatas. Apa yang tidak boleh masuk? Kecuali di privat. Yang pertama adalah kasanah atau berangkas. Nggak boleh masuk. Kedua, ya Mas. Oke, siap Mas. Dulu. Mungkin teman-teman yang Boleh silakan. ada yang kurang jelas. Tadi Pak Eka menyampaikan terkait bagaimana penampilan di perbankan syariah. Kurang lebih sama ya seperti yang kita terapkan saat ini. Dulu juga ketika awal praktikum kita sudah menerapkan yang namanya ada panduan video terkait penampilan. Nah, kurang lebih sama seperti yang sudah pernah kita bahas. Kemudian juga tadi bagaimana cara-cara bersikap di perbankan, mulai dari bagaimana menyapa dengan supaya meyakinkan, kemudian
bagaimana berbicara, bagaimana berkomunikasi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti bisa kita eksplor lebih lanjut di tanya jawab. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Eka. Ya, baik. Selanjutnya bahas yang area terbatas ini tidak boleh teman-teman masuk kecuali diperintahkan. Ya. Oke, aja beberapa pihak tidak boleh masuk ke ruangan tersebut. Beberapa waktu itu karena tidak tahu mereka sudah orang sehingga orang uji masih sama itu. Tidak boleh ya. Yang pertama adalah berangkas. Nah, kalau berangkas itu memang Ketua CS adalah manajer dan pimpinan yang bisa masuk. Yang kedua, ruang teror itu ada punya hati-hati. Jadi di ruang teror itu tidak sembarangan orang bisa masuk dan jangan asal itu gitu. Karena di ruang teror ada alarm. Nanti alarmnya bunyi sapanya langsung bisa semua biasanya langsung menuju ke ruang teror gitu. Apakah ada yang kena atau gimana gitu. Kemudian ruang pimpinan boleh sembarang juga masuk ke stop dulu. Meja kerja itu sepele, tapi teman-teman kalau duduk di meja kerja penting. Kasih banyak dokumen. Dan kalau teman-teman mau akses komputer, ya, karena di komputer itu banyak data. Rahasia juga. Ruang arsip, ruang server tidak boleh masuk. Kalau ruang server tidak uangnya itu tidak boleh masuk. Ya. Jadi ini ada yang terbatas yang tidak bisa dipakai oleh teman-teman. Belajar ketika magang. 1. Tidak terlalu banyak bertanya di jam kerja. Jadi kalau mau bertanya ke teman-teman perbankan, itu jangan ke jam kerja. Tapi banyak berdiskusi setelah jam kerja. Itu masalah. Jam kerja teman-teman harus banyak berdiskusi. Jangan takut pulang malam, teman-teman. Kenapa? Karena kalau pulang malam atau di bangun itu dia pulang malam biasa. Jadi kalau mau diskusi nggak sampai malam. Itu baik. Keluar dari teman-teman market. Di teman-teman CS Asia. Biasanya tadi malam hari. Kemudian persiapkan pertanyaan Amin 1. Pertanyaannya Amin 1 dipersiapkan dan harus kritis dengan menjaga kesantunan. Kalau mau tanya yang agak kritis boleh, tapi yang satu ya, jangan lagi. Kemudian manfaatkan waktu seefektif mungkin. Jangan sia-siakan waktu di permukaan dan gali informasi sama kali. Jadi kita gali. Ini orang kan. Ini ya. Tadi saya terus. Kalau siapa AB. Ini kim. Kalau teman-teman cuma disuruh fotokopi, maka teman-teman harus evaluasi. Apakah teman-teman bisa dipercaya oleh teman-teman perbankan atau tidak? Karena kalau yang mendapatkan pengalaman ketika magang cuma sedang fotokopi biasanya dia atau menyediakan ya sebelumnya jadi teman-teman silakan sendiri saja tentang pejabat tangan dan lain-lain. Silakan kalau mau diskusi dipersilakan. Halo Pak Eka, saya review sedikit ya. Baik Mas, silakan. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Eka yang pertama terkait area-area terbatas di mana agak sensitif. Jadi ketika teman-teman magang perlu mengetahui area-area terbatas tersebut. Di antaranya adalah ruang berangkat seperti itu atau khasanah. Itu agak sensitif. Jadi ketika tidak ada yang meminta untuk ikut atau apa untuk melihat, ya jangan ikut. Kemudian ruang teller juga bahkan CS dan staff yang lainnya pun itu
sana, apalagi teman-teman yang magang. Dan juga tempat-tempat lain seperti ruang pimpinan, kemudian juga meja kerja ya, karena banyak sekali dokumen-dokumen yang mungkin itu penting. Kemudian ruang arsip dan server ini terkait data-data di perbankan. Nah, data-data ini agak sensitif. Nah, jadi silakan teman-teman untuk menghindari area-area tersebut. Kemudian yang berikutnya terkait tips. Nah, ini cukup penting, tips bagaimana ketika kita ingin bagaimana belajar ketika magang. Nah, tadi sudah ada beberapa poin, hindari bertanya ketika bertanya ketika jam kerja. Jadi diusahakan bertanya itu sebelum jam operasional atau setelah jam operasional. Jadi biasanya jam operasional itu selesai jam 3, mungkin ada setelahnya jam kantornya mungkin jam pelayanannya jam 3, tapi jam kantornya bisa sampai jam 5 seperti itu. Nah, nanti antara jam 3 sampai jam 5 atau setelah jam 5 tadi mungkin teman-teman bisa manfaatkan waktu untuk ketika ingin bertanya. Kemudian jangan takut untuk pulang malam ya, itu satu hal yang cukup biasa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan juga kalau bisa disiapkan, jadi supaya setiap ketika kita harinya kita ada hal-hal baru yang bisa kita tanyakan. Nah, kemudian ini yang penting yang agak sensitif, banyak teman-teman karena di perkuliahan itu teoritis, idealis, ketika melihat kok kayaknya di lapangan beda ya gitu. Itu juga silakan jangan langsung menjudge seperti itu, karena kita bisa jadi itu juga ada suatu banyak alasan bagaimana itu bisa terjadi. Jadi silakan teman-teman ketika ingin mengkritisi atau disampaikan dengan baik, dan formatnya mungkin lebih seperti diskusi. Karena pernah ada yang magang di prodi kita mungkin 3 tahun yang lalu lah, itu di bank umum malah magangnya, itu yang di perbankannya yang agak kesel gitu, karena anak ini terlalu kritis, tapi kritisnya ini tidak terlalu banyak tahu gitu, tapi langsung menjudge seperti itu. Nah, jadi hindari yang hal-hal seperti itu. Oke, mungkin dan juga yang mungkin bisa digali pengalaman dari partner teman-teman ketika magang nanti di sana. Oke, itu mungkin sedikit reviewnya. Monggo Pak Eka bisa dilanjut. Baik Mas, silahkan kalau mau berdiskusi. Yang lain silahkan baca sendiri aja kali. Tapi teman-teman dari tadi bisa temukan. Halo Mas Tian. Iya. Oke. Kalau nggak masalah. Sudah cukup. Jadi nanti ya, silakan dibaca aja oleh teman-teman. Ini terkait, ya Mas, udah jelas suaranya? Ya. Monggo bisa dilanjut. Ya, kita membaca ya. Baik, silakan baca aja. Ini selanjutnya, itu kita langsung diskusi aja sekarang. Oh ya, oke. Baik. Mungkin akan supaya bisa lebih jelas, kita langsung masuk ke sesi diskusi. Silakan teman-teman bisa bertanya. Mungkin bisa disampaikan di menu chat di sini, kita tunggu ya teman-teman untuk bisa silakan disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, ada pertanyaan yang umumnya biasanya disampaikan dalam proses pembekalan magang. Mungkin Pak Eka bisa
terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait bagaimana mempersiapkan soft skill. Tadi kan banyak menyinggung tentang soft skill. Kalau hard skill oke lah, mungkin teman-teman dengan IPK yang baik, kemudian teori-teori di perkuliahan itu sudah cukup mapan. Tapi banyak yang terlupakan itu soft skill. Atau istilah saya itu ya soft skill yang bagus ya karena memang dia beruntung akan itu gitu, dia punya soft skill itu gitu, dan soft skillnya tidak terbentuk oleh proses perkuliahan. Nah, mungkin bagaimana tipsnya, mungkin bagaimana teman-teman ini bisa mempersiapkan soft skillnya seperti itu. Monggo Kak Eka. Baik, untuk mempersiapkan soft skill memang tidak bisa dipelajari dari buku. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar soft skill, cara yang paling mudah adalah minta komentar pada teman dekatnya. Contoh, kemudian satu post ini minta pendapat dia. Nah, apakah kalau saya berlaku bertindak sesuai kekurangan atau ada kekurangan? Kalau masih ada kekurangan, maka segera perbaiki. Oh, senyumnya kurang lebar. Silakan dia. Oh, kamu nyapanya kurang halus. Kamu harusnya pakainya lebih bagus. Lalu pakainya kurang matching. Itu memang tidak ada. Ya. Tapi teman-teman, jadi soft skill itu tidak dipelajari, tetapi dibiasakan. Bagaimana cara membiasakan? Kalau ada feedback dari teman dekatnya, itu gimana ya? Tips yang cukup sederhana ya teman-teman untuk bagaimana pertama mungkin kita perlu tahu soft skill kita itu seperti apa gitu. Mungkin tips dari Pak Eka adalah kita minta penilaian ke peer review lah, jadi penilaian jawab gitu dari teman atau yang mengenal kita, kira-kira mungkin seperti bagaimana kita kemampuan komunikasi, kemudian kemampuan komunikasi ya itu penting. Nah, mungkin kita bisa tanyakan ke teman sejawat bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemudian juga bagaimana problem solving. Kalau kita ada permasalahan, kita mengelola permasalahan tersebut itu seperti apa? Apakah cenderung gerasa gerusuk gitu ya istilahnya, atau lebih tertata, termanage dengan baik. Nah, itu mungkin yang bisa menilai adalah orang-orang di dekat kita, karena soft skill ini sangat penting sekali, sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja, khususnya di perbankan. Mungkin yang lain juga seperti tadi komunikasi, kemudian bagaimana problem solving. Yang lain adalah bagaimana kemampuan berorganisasi. Maksudnya adalah bagaimana ketika kita bekerja dengan tim, kita mampu nggak bekerja dengan tim, karena banyak orang yang punya mungkin bukan kelemahan, tapi kemampuan berkolaborasi dengan yang lainnya itu sangat minim, jadi cenderung hanya mau bekerja sendiri. Nah, ini kan suatu hal yang perlu dipersiapkan, jadi karena ketika di perbankan itu kan kerjanya banyak sekali kerja tim. Kalau mungkin juga kemampuan bagaimana ketika kita memimpin satu proyek atau menjadi satu struktur tertentu, di sana kemampuan memimpin kita juga sangat penting. Jadi itu mungkin teman-teman bisa disiapkan. Salah satunya adalah dengan mencoba menilai terlebih dahulu bagaimana profil kita. Kemudian kemudian ada pertanyaan lagi seperti sekarang itu kan terjadi disruption ya Pak Eka, karena perkembangan
perkembangan teknologi informasi ini terjadi disruption. Kira-kira kalau dari aspek hard skill dan soft skill mungkin ada nggak mungkin yang hal-hal yang spesifik yang mungkin dulunya nggak penting atau dulunya nggak ada tapi sekarang itu menjadi satu hal yang dibutuhkan di dalam industri perbankan. Baik. Pertanyaannya justru saat ini kalau ada teman-teman magang dari mahasiswa sebagai bocoran ya, teman-teman harus memperlihatkan diri bahwa kalian itu benar-benar generasi milenial. Karena di perbankan sendiri kan kelahirannya 87 ke atas tuh. Saya di sini 87 gitu. Tim saya rata-rata 87. Gak ada tapi ya banyak kan sih mas. Milenial juga. Nah, buktikan bahwa kita adalah generasi milenial. Melakukan pemasaran online gitu. Punya ide-ide yang segar, yang aplikatif, kemudian kecil. Pak, kita bikin video. Namanya aja Pak, kita bikin video tentang tabungan dan di media saya. Misalkan kita bikin sinematik, atau kita bikin film pendek, kita bikin vlog. Kayak gitu justru akan diapresiasi lebih baik daripada termasuk. Jadi sekali lagi buktikan bahwa teman-teman bener-bener generasi milenial yang ada. Minimal saya kasih tuh minimal adalah teman-teman nawarin, kita bikin vlog seru-seruan nih, vlognya tentang apa? Tentang tabungan milik saya. Bikin vlog yuk, tentang apa? Tentang pembiayaan. Pak, bikin podcast yuk. Tentang apa? Podcast bagaimana cara mengajukan APR di bank saya. Habis itu Pak, kita bikin YouTube channel yuk tentang misalkan BI saja. Upload video-videonya jadi sebulan kemarin tuh. Ya kan? Oke, baik. Orang bangsa. Apalagi sama pimpinannya, kalian tinggal gini aja, tinggal bilang, Pak ada lowongan nggak? Pasti mereka bilang lama aja. Itu udah lama aja. Beres. Gitu, alasannya. Oke. Jadi ada soft skill atau hard skill yang baru ya, yang mungkin bisa teman-teman jadikan kalau kita bisa persiapkan itu bisa menjadi satu keunggulan di era disrupsi seperti sekarang. Contohnya misalkan di perbankan atau bahkan di industri-industri yang lain itu banyak kalau sekarang skill marketing secara online itu juga penting. Jadi banyak orang-orang yang mungkin secara komunikatif langsung itu dia nggak terlalu komunikatif tapi dia punya kemampuan komunikasi secara online. Jadi dia bisa bikin caption yang baik, dia bisa bikin materi-materi promosi yang baik. Itu orangnya mungkin pendiam seperti itu. Nah, itu juga banyak dibutuhkan sekarang saat ini. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dan di antara yang lain mungkin kemampuan seperti ya, kalau membuat video-video sederhana, membuat video edukasi, editing sedikit-sedikit atau kemampuan teknologi, penguasaan teknologi informasi itu sudah menjadi hal yang harusnya bisa gitu. Ketika kita punya itu menjadi nilai plus buat teman-teman. Mungkin itu salah satu gambaran dari Pak Eka terkait soft skill dan hard skill yang mungkin baru ya di era disrupsi ini. Itu juga makanya kita di program magang ini di era pandemi ini kita juga menginovasi ada magang terkait pembuatan konten edukasi keuangan syariah di mini banking. Jadi kita mempersiapkan bagaimana mahasiswa yang punya soft skill tersebut atau punya skill tersebut untuk dia ada magang khusus membuat yang namanya video-video edukasi, bagaimana mengedukasi produk-produk perbankan syariah atau mengedukasi knowledge tentang ekonomi syariah. Itu kebetulan akan kita terapkan juga dalam program magang yang akan dilaksanakan setelah pembekalan ini. Baik, saya cek dulu ada
monggo teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Karena mungkin Bu Akidah mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Halo, Assalamualaikum Mas Eka. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Eka dan keluarga? Alhamdulillah sehat. Oke, Cuma mohon izin, mohon maaf sinyalnya jelek. Oke, Mas Eka, terima kasih sekali ya atas penyampaiannya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan, gitu ya, supaya menjadikan perhatian buat teman-teman terkait budaya kerja. Nah, sejauh ini rambu-rambu daya kritis kita sebagai internship program itu bagaimana gitu loh. Oke. Karena kan di bank ada beberapa peraturan memang tidak memperkenankan anak magang dan terlalu kritis gitu ya. Itu pun dulu pernah ada pengalaman ya. Misalkan ada beberapa pada saat seleksi di perbankan gitu ya. Kadang untuk penilaian dari SDM itu misalkan ada penilaian khusus terkait daya kritis calon pegawai kayak gitu. Nah itu sebenarnya kalau dari sudut pandang pihak pimpinan cabang atau SDM itu bagaimana sih? Baik. Ini juga rahasia perusahaan ya? Jadi gini Bu, beda. Enggak. Ini HR secara umum. Jadi kalau kita melihat ada orang kritis, itu senang kalau orang kritis. Tapi itu kurang nyaman ketika menghadapi orang yang ngeyel. Nah, bedakan kritis dengan ngeyel. Kalau kritis, tapi kalau itu yang pertama dulu. Jadi batasannya ada dasar atau tidak. Pertama ya. Yang kedua, diskusinya biasanya kurang tepat waktu. Orang lagi kerja dipepet dengan data. Tapi kan menurut Bapak di SMA tapi kan menurut Bapak di POC ya harusnya seperti itu. Tapi ini orang yang lagi kerja, akhirnya sebel. Jadi mau diskusi agak seru itu pada maghrib atau pada isya. Di perbankan senang lihat orang kritis, kita senang. Cuman kita kurang nyaman ketika lihat orang yang atau kritisnya di waktu jam orang kerja. Jadi teman-teman kalau mau kritis sekritis-kritisnya silahkan. Ya, biasanya di luar jam kerja pasti kita cari bersama. Saya di sini Kendari ada yang melakukan dari yang dari yang kritis banget. Jangan kalau di waktu itu sama anak-anak ditanggapi dengan serius, dijawab dengan baik, dikasih regulasi, dikasih segala macam. Akhirnya seperti itu. Oke. Itu kan. Jadi intinya sangat diharapkan sekali masukan dari teman-teman ketika di magang. Bahkan mungkin ada perumpamaan ketika internship, ketika magang itu mahasiswa itu sebenarnya bukan hanya sekedar praktek, tapi mahasiswa itu justru mengobservasi gitu. Apakah bagaimana sih penerapan, bagaimanakah di lapangan itu apakah sudah ideal atau tidak, mencari permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa diangkat dan dicari solusinya bersama. Itu sebenarnya peran lain gitu, ketika kita magang. Tapi intinya teman-teman silakan kritis boleh, tapi kritis itu ya harus ada dasar argumentasinya. Dan juga seperti yang disampaikan Pak Eka tadi, jangan sampai
jengkelan tanpa ada dasar argumentasi ya. Yang satu diskusinya bicara hukum, yang satu merespon di sana responnya adalah dari aspek keuangan. Kalau bisa ya di frekuensi yang sama. Bicara hukum, yang satu bicara keuangan, kan nggak sinkron gitu. Jadi silakan dasar argumentasi kalian ketika ingin memberi masukan itu diperkuat, dan juga timingnya juga akan disesuaikan, jangan sampai di waktu-waktu produktif, waktu-waktu kerja dimanfaatkan untuk berdiskusi, walaupun diskusinya baik ya, membicarakan hal-hal yang tadi yang perlu dikritisi, tapi silakan timingnya disesuaikan di waktu yang tepat. Silakan, adakah teman-teman mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya bisa rangkum terlebih dahulu pemaparan dari diskusi kita pada malam hari ini. Ini Pak Eka tadi memaparkan terkait memberi gambaran proses kerja di perbankan syariah, mulai dari struktur organisasinya, terdiri dari bagian-bagian apa saja gitu ya. Jadi banyak sekali bagian atau pekerjaan-pekerjaan yang itu tidak terlihat oleh customer. Jadi ada banyak sekali struktur di back office yang itu perlu kita pelajari selama proses magang. Dan nanti juga di proposal magang itu juga sudah ada ketentuan di sana, teman-teman wajib mencantumkan gambaran kegiatan yang diinginkan selama proses magang. Bahkan di lembaga-lembaga keuangan syariah mungkin beberapa ya, kalau yang benar-benar sangat welcome dengan magang dan memperlakukan anak magang itu selayaknya mahasiswa, itu bahkan HRD-nya itu langsung menyiapkan kamu PR-nya apa, output-nya apa selama proses magang itu, output-nya harus bisa A, B, C, D. Itu seperti banyak hal yang disampaikan oleh Pak Eka tadi. PR-nya harus bisa ini, di bagian operasional harus paham tentang ini, di bagian bisnis harus paham tentang ini, di bagian mungkin bagian yang supporting harus paham tentang hal-hal ini. Dan itu langsung dijadwalkan, ada jadwalnya sesuai dengan permintaan kita, dan nanti di akhir kita akan diuji oleh HRD tersebut kemampuan kita. Dan hal seperti ini yang menyebabkan banyak sekali alumni kita itu yang langsung dilamar lah ibaratnya. Jadi instansinya itu langsung naksir atau langsung kepincut gitu dengan mahasiswa magang kita. Bukan karena ganteng atau cantiknya ya, tapi mungkin karena kinerjanya tadi. Ini kok baru anak magang tapi kinerjanya itu dari si soft skill maupun hard skillnya udah all out dan sangat layak untuk direkrut seperti itu. Itu banyak sekali pengalaman yang terjadi. Dan kemudian yang lainnya juga disampaikan terkait mulai dari busana ya, itu juga diatur di perbankan, sangat diatur sekali di sana. Walaupun mungkin sekarang pergeserannya, walaupun bank pun juga ikut tren milenial ya Pak Eka. Jadi ada hari-hari tertentu itu busana boleh bebas. Saya perhatikan itu di beberapa bank sudah menerapkan itu. Jadi boleh pakai sepatu, pakai sneakers, seperti apa di hari-hari tertentu itu juga sudah mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi tapi tetap koridornya adalah berpakaiannya itu sesuai dengan tetap menunjukkan profesionalitas. Atau kalau khususnya di industri keuangan syariah ya harus syar'i, tetap harus syar'i.
Jadi nggak mungkin walaupun busananya bebas, ada hari tertentu atau momen tertentu busananya bebas, di bank syariah pakai kenyang putih, pakai baju yang tidak syar'i itu kan juga saya rasa tidak diperbolehkan di sana. Dan juga tadi juga disampaikan terkait bagaimana kita bersikap di dalam dunia kerja, bahkan sampai cara salaman, cara menatap mata, cara greeting ya, kalau istilah kita di praktikum bagaimana greeting itu juga menjadi hal yang sangat diperhatikan di perbankan. Kemudian tadi juga disampaikan bagaimana teman-teman memanfaatkan program magang ini tidak hanya sebagai formalitas, tapi menjadi sarana untuk belajar, sarana untuk menerapkan lah apa yang sudah teman-teman pelajari juga di bangku perkuliahan. Itu intinya. Jadi harapannya, kalau saya simpulkan, harapan dari Pak Eka itu adalah jangan sampai teman-teman ketika magang itu hanya sebatas ya udahlah, penting magang gitu. Enggak, jangan, kalau sudah niatnya seperti itu, jadi jangan salahkan ketika ada cerita mungkin beberapa teman-teman kita magang itu cuma disuruh fotokopi, disuruh apa gitu ya, karena dia memang tidak proaktif di sana. Padahal bahkan dari disuruh fotokopi aja kita tuh banyak bisa belajar gitu. Misalkan yang disuruh difotokopikan itu dokumen-dokumen analisis pembiayaan gitu, atau apa suruh grafikan. Dari sana itu kan bisa jadi materi kita untuk kalau ada hal yang nggak kita ketahui, itu bisa kita jadikan bahan diskusi dengan karyawan-karyawan di sana gitu. Kan saya juga pernah dulu magang itu disuruh ngitung uang 3 hari berturut-turut, itu kerjanya ngitungin uang gitu. Tapi kalau kita memang ambil hal positifnya, banyak sekali yang bisa kita pelajari di sana. Ternyata ketelitian di dunia perbankan itu penting sekali. Ada teller itu yang sampai misalkan menghitung tumpukan uang, yang ngitungnya pakai mesin, tumpukan uang ratusan juta itu klip satu gitu, klip satu tumpukan, itu kan signifikan sekali dampaknya. Dari sana saya mempelajari, ternyata walaupun kita cuma disuruh ngitung uang itu kita juga bisa dapatkan banyak sekali pembelajaran di sana. Biasanya sangat kompleks sekali di dunia perbankan. Jadi itu mungkin sedikit naikub dari saya terkait pemaparan dari Pak Eka tadi. Jadi teman-teman nanti bisa juga di slide sudah kita share, kemudian ada beberapa poin-poin yang sudah kita rangkumkan bisa diakses di menu chat. Nanti juga akan kita share notulensi dan video ya, record dari sesi kita pada malam hari ini. Jadi untuk teman-teman yang tadi mungkin kendala sinyal, nah ini hal kekurangannya mungkin dalam era seperti ini. Nah, itu juga menjadi hal yang bukan kita keluhkan, tapi harus kita cari kira-kira solusinya seperti apa gitu. Mungkin itu saja. Ada closing statement mungkin Pak Eka sebelum kita tutup? Baik, Pak Satria, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf karena sinyal begini ya dari teman-teman. Cuman saya sangat siap apabila teman-teman saya untuk berdiskusi gitu kan, atau untuk cari apa istilahnya info atau sharing boleh ya. Nanti Pak Satria boleh untuk mendengar nomor saya ke teman-teman. Silahkan 24 jam saya ke masalah. Tapi saya nggak berarti masalah saya. Untuk berdiskusi dengan saya, mau ada yang kurang jelas, kurang paham. Gitu. Oke, baik. Jadi Pak Eka cukup welcome sekali ya teman-teman. Untuk teman-teman semua, kalau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan nanti mungkin bisa disampaikan ke tim praktikum di
mungkin nanti kita forward ke Pak Eka untuk diberikan jawabannya seperti itu. Jadi silakan teman-teman nggak usah tegang. Mungkin itu saja teman-teman semua. Pak Eka, kami ucapkan terima kasih banyak atas meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Ini hari Rabu ya, hari Rabu pertengahan bulan, di tengah kesibukan Pak Eka. Untung kita nggak melaksanakan di hari di akhir bulan. Kalau di akhir bulan mungkin memang jam ini memang masih intens di kantor. Jadi terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mungkin kami mohon maaf kalau ada banyak kendala yang kita hadapi pada sesi kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kita tutup untuk sesi yang pertama. Setelah ini akan disampaikan mungkin singkat terkait teknis bagaimana magang, karena magang kita ini di era new normal, baru, jadi tidak bisa seperti di tahun-tahun sebelumnya 100%. Ada banyak hal yang harus dimodifikasi, sehingga silakan teman-teman bisa nanti setelah ini kita akan dengarkan pemaparan dari sebuah bidang. Sebelumnya kita tutup terlebih dahulu untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Lip, Pak Satria. Ya. Pak ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Terima kasih Mas Eka. Terima kasih, Pak.